وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة والصلاة والدعاء. الفاتحة من وأهلا وأصرفا وعلى نواه حبيبنا حيدر بن مسلم بن علي الحمد وعلى من نواه الحبيبنا عمر بن محمد بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم وعلى من نواه الحبيب عبد القادر بن أحمد الصديق وعلى من نواه بنا الصالحون بنية الفتوح والمنور والسوح الصالح الجسد والروح توبة النسوح والقبول الإقبال وصلح النيات بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Allah kembali kumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang insya Allah diliputi dengan keberkahan, diliputi dengan rahmat, dan mudah-mudahan pula yang berkumpul Allah liputi dengan ampunan. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala permintaan, seluruh hajat, dan terkhusus hajat kita yang paling utama. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa, kesalahan kedua orang tua kita, dan Allah tinggikan mereka derajat. Begitu pula Allah ampuni dosa kesalahan kita semua, dan Allah berikan kita kekuatan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua kelak di dalam surga bersama baginda Rasul Muhammad, dan Allah berikan kita semua keturunan yang saleh dan salehah. Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan usaha kita dalam keadaan berkat serta manfaat. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dan Allah angkat penyakit. Allah berikan kita semua sehat, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam ketika di akhir hayat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad beserta keluarga serta para sahabat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin. Radiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan berkat beliau kita pun semua diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Adab-adab masuk ke dalam tandas atau WC. Jadi ketika kita masuk ke dalam WC pun ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya yang sesuai dengan anjuran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya walaupun berada di tempat yang kotor, berada di tempat yang kita anggap paling hina, namun kita masih bisa berada dalam keadaan yang mulia, yaitu sejalan selaras mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Nah, makanya ketika kita masuk ke dalam WC tadi, gunakan kaki kiri terlebih dahulu ketika masuk. Yang lakukan itu gampang perbuatannya, ringan pekerjaannya, namun besar nilai ibadahnya. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatannya ringan, mudah, namun ini ada nilai ibadah. Biar setiap hari mau tidak mau pasti masuk WC, kecuali biar nak puasa, nak ke belakang, nak buang hajat. Pasti setiap hari bangun tidur, mau tidur, masuk WC. Artinya kalaunya rutinitas yang kita kerjakan ini punya nilai ibadah di sisi Allah, berarti tiap hari kita punya nilai ibadah di sisi Allah, yaitu sunnah baginda Rasulullah. Jadi masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Nah, dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala. Jadi jangan membawa tulisan, isyarat, apapun itu yang diagungkan, seperti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna, isyarat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Begitu pula jangan membawa tentang nama, isyarat tentang Rasul-Rasulnya, itu semua mulia. Jadi jangan dia bawa masuk ke dalam WC. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dalam keadaan tidak menutup kepala. Nah, inilah. Jadi jangan masuk tanpa menutup kepala. Karena sunnah hukumnya dia masuk ke dalam sana dalam keadaan kepala tertutup, kecuali dia dalam keadaan ihram. Dia ihram itu lalakian, tidak boleh pakai penutup kepala. Diharamkan bagi orang yang berihram, salah satunya adalah menutup kepala, dan perempuan menutup wajah. Ini aturan orang yang sedang berihram. Jadi kalau masuk WC ya tidak perlu nutup kepala. Kenapa? Itu bagian daripada larangan. Tapi selain daripada itu dia tutup. Terserahlah pakai apapun, handuk kecil lain sebagainya, apapun itu. Yang babinian pakai handuk dragon lah, gambar dragon itu kan ada handuk gambar burung kan, apa itu, 6 putih bahari itu lah, 15.000 sebuting itu lah. Maka itu tadi bagian daripada sunnah. Yang lalakian pakai kupiah buruk, pakai topi lain sebagainya, selama ditutup kepala dia mendapatkan pahala sunnah. Itu yang pertama. Dan juga ketika masuk ke sana jangan lupa menutup kepala atau tidak berkasut.
tidak memakai alas kaki. Jadi kepala ditutup, alas kaki dipakai. Nah ini sunnahnya. Masuk ke dalam WC dalam keadaan kepala tertutup, WC tersebut juga masuk ke WC tersebut dalam keadaan memakai sendal. Ini sunnah. Nah ini sunnah lah, jangan ditinggalkan. Makanya pian kalau di rumah dilarang masuk dengan sendal tentu ke dalam rumah, maka di dalam WC pian sediakan sendal. Sendal ke kamar mandi itu pian sediakan. Kalau tidak ada topi, ada topi di muka WC tadi. Kenapa? Itu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baca ketika kita mau masuk WC tadi akan doa Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najis al-khabithi muhbis asyaitanir rajim. Jadi kita baca di luar sebelum masuk Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najis al-khabisil muhbis minasyaitanir rajim. Atau yang biasa pian baca apa? Bismillah minal khubusi wal khabais. Bismillah a'udzubillah minal khubusi wal khabais. Bismillah a'udzubillah minar rijsin najis al-khabisil muhbis minasyaitanir rajim. Dengan nama Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, dan lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang tertutup. Jadi ada syaitan lah yang begana di dalam WC tadi. Jadi ada syaitan yang ketujuh berada di dalam WC. Jadi pian sebelum masuk WC minta perlindungan Allah. Supaya apa? Supaya pian terlindung daripada suruhan syaitan menggawi nang kada baik. Nah inilah, jadi yang amalan ini tadi, pian masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, pakai kopiah, pakai penutup kepala, pakai alas kaki ketika masuk membaca doa. Tujuannya apa? Supaya pian tetap satu menghidupkan sunnah. Yang kedua, pian juga dengan membaca doa ini supaya pian dijauhkan daripada godaan syaitan. Makanya pian kalau mau berwudu lah, juga dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tujuannya apa? Ketika pian beribadah tersebut, pian dijaga daripada gangguan syaitan. Atau baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bahkan ini bacaan disuruh Nabi baca 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Barang siapa yang membaca ini bacaan 3 kali di pagi hari, 3 kali di waktu petang, maka dia dalam lindungan Allah. Pian insya Allah jauhkan daripada musibah, pian dijauhkan daripada gangguan syaitan, pian dijauhkan daripada mara bahaya kalau pian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dijauhkan dari gangguan syaitan selama pian masih dalam berada jaminan Allah. Selama pian masih berada di dalam jaminan Allah. Nah kayak apa? Kalau pian keluar dari jaminan Allah, pian digoda syaitan lagi, pian diganggu lagi, pian ditipu daya lagi. Kayak apa caranya pian jadi tak keluar dari jaminan Allah, dari perlindungan Allah? Pian bermaksiat. Nah, jadi amalan itu sebenarnya ketika pian baca, kebanyakan amalan itu biasanya wirid-wirid tersebut pian dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Kadang-kadang kau mengganggu pian, kenapa? Karena yang melindungi pian Allah langsung.
Tetapi ketika pian bermaksiat, pian keluar dari perlindungan tersebut. Makanya barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, maka orang tersebut diriwayatkan kalau saya penduduk langit seluruhnya bersatu, penduduk bumi seluruhnya bergabung ingin mencelakai orang tersebut, maka niscaya kecelakaan yang mereka buat tidak akan bisa. Karena orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim berada dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Sampai dia keluar daripada lindungan Allah. Kayak apa dia keluar? Bermaksiat. Nah, makanya kenapa yuk ada manjur bacaan ulun ini jalan pian bermaksiat, pian banyak dosa. Nah, ini jangankan manusia lah, binatang pian di hutan dia lah. Yang nanti tujuh maunjun lah, maunjun haruan, maunjun papuyu, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam rawa-rawa. Itu bisa ada sawah, biar hati-hati lah. Kalau tidak ada sawah di liliknya biar. Nah, sebelum masuk itu biar baca dulu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, maka insyaallah biar dalam lindungan Allah. Binatang kadang kau mengganggu dia, binatang kadang kau menyakiti dia, selama dia masih dalam lindungan Allah. Cuman bila dia baca yang itulah tengah hari Jumat atau paunjun, nah ini maksiat lah ngarannya. Baca itu bujur, bagus, sudah dilindungi. Cuman orang ada tengah hari Jumat, tanggung benar ada pematokannya masih jelas. Nah ini berarti dia sudah keluar dari lindungan Allah. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Dia akan dijaga selama dia tidak bermaksiat. Makanya ujar Nabi baca itu 3 kali pagi, baca itu 3 kali petang. Kalau pian baca pagi, maka pian akan dijaga sampai ke petang. Pian baca petang, maka pian akan dijaga sampai ke pagi. Begitu seterusnya. Namun bila pian di tengah-tengah kemaksiat, berarti pian keluar. Maksiat apa saja? Apa saja yang bentuknya maksiat? Berdusta, misalnya, melirik gadis, lain sebagainya. Itu memamai lawan laki, itu maksiat juga. Jadi termasuk itu semua keluar daripada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kayak itu juga lah Bismillah, a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil muhdis minasyaitonir rajim. Kenapa minta perlindungan? Karena tempat yang kotor itu biasanya tempatnya syaitan. Tempat yang kotor, tempat yang menjijikan, setan senang di sana. Makanya kalau pian hendak rumah pian bersih daripada jin, bersih daripada syaitan, bersihkan, lah bersih-bersih. Makanya salah satu yang mewarisi fakir itu pian membiarkan sampah menginap di dalam rumah pian. Nah ini juga salah satunya. Basa sapu malam orang lah, basa sapu malam ada riwayatnya ini. Jadi pian membiarkan sampah di dalam rumah pian. Apalagi sampahnya itu lah tulang-tulangan. Kenapa? Tulang-tulangan itu makanan jin. Jadi dia namun hendak rumah banyak jin lah, banyak jin membawa tulang ke rumah. Apalagi tulang babi lah dikakalu makan. Tulang babi dikakalu makan lah, taguh bro ya, taguhnya jin lah. Gara-garanya taguh jin tadi, tulang. Makanya tulang itu makanan jin, tulang itu makanan jin. Yang ketujuh mengumpulkan tulang-tulangan, misalnya dalam rumah, dibiarkan dalam rumah, akhirnya itulah ke jin rumah dia. Jadi ketika masuk tadi baca doa. Kenapa baca doa? Karena di tempat yang kotor itu iblis, setan senang. Makanya dia harus bersih-bersih, harus bersih-bersih gitu. An-nadzafatu minal iman. Ujar kaidah di dalam fikih kita lah. Kalimat di dalam Islam yang sering kita lihat di mana-mana lah, di masjid, di pondok lah, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman.
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sholat dimulai dari apa? At-taharah, bersuci. Ibadah, sholat dimulai dari apa? Bersuci. Makanya dikatakan bersuci itu bagian daripada iman. Kalau kita hendak menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita disuruh bersuci dulu. Tawaf syaratnya apa? Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, daripada najis. Begitu pula ketika sholat harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Cuman jangan sampai an-nadhafatu minal iman ini cuman sebagai tulisan saja, sebagai simbol seorang muslim saja, bukan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Cuman prakteknya, amalnya, an-nadhafatu minal iman itu kan ilmu, nasihat. Kebersihan sebagian daripada iman. Artinya kita tahu bersih itu bagus, cuman tidak akan betul-betul menjadi bagus kalau ada pian amalkan. Makanya ilmu itu tidak ada manfaat kalau tidak pian amalkan. Ilmu tidak memberi kita manfaat kecuali setelah diamal. Makanya kalau kita amalkan, maka itulah manfaat ilmu. Ketika seseorang dikatakan beradab, dia dikatakan beradab, berakhlak mulia, lah perangai bagus dan sebagainya, itu adalah buah daripada ilmu akhlak, ilmu adab yang diamalkan. Dia melihat orang bagus akhlaknya, bagus adabnya, itu amal namanya. Bukan ilmu, orang tuh ilmunya bagus benar, bukan. Tetapi ilmunya bagus adalah ketika dia mengamalkan. Itu juga an-nadhafatu minal iman. Ini sudah jadi simbol sebagai seorang muslim itu harus bersih. Cuman banyak kita dapati orang-orang kita itu kadang peduli dengan kebersihan. Coba biar lihatlah di jalan, yang jalan mulai sini lah, tujuan ke Sungai Danau, biar berapa buting sampah lah, bina bungkus di pinggir jalan ada. Padahal tulisannya singganalan, dilarang membuang sampah di sini. Kamu membuang sampah di sini, mudahan lakas mati. Itu saja. Di tulisan situ dilarang membuang, kali ini ke sebelah sana ini membuang. Kira-kira orang membuang ini orang Islam apa ada? Orang Islam juga. Jangan-jangan dia hati-hati gitu lah. Di situ lah, di parak jembatan situ lah. Bila yang membuang sampah di sini kita doakan. Apa itu tulisannya lah? Pokoknya doanya ada baik sudah pokoknya. Itu mungkin kemuliaan. Nah ini penerapan amalnya kayak apa? Nah, bukannya salah belajar tentang kebersihan, kada salah. Belajar tentang bab bersuci, kada salah. Tetapi yang jadi pertanyaan itu bagaimana pengamalan. Nang membuang sampah di pinggir jalan tuh dia tahulah. Inya membuang hari ini, esok pasti inya melihat lagi, sampah masih ada. Lah yang harap kurang membuang akan. Lah yang harap kurang membuang akan. Hari ini masih ada, esok masih ada, esok masih ada. Ini kita lah, kita. Artinya introspeksi buat kita. Kayak itu juga kita berbuat salah dengan Allah. Kita bermaksiat. Catatan amal kesalahan tersebut tidak akan hilang kecuali ketika kita bertobat. Sampah yang biar Anda di pinggir jalan tersebut seakan-akan lepas sudah dengan sampah tadi. Seakan-akan orang ketika dia bermaksiat lalu dia tidak melakukan maksiat tersebut, seakan-akan dia lepas dari maksiat tersebut. Padahal catatan amal kemaksiatan tersebut masih tercatat di catatan amal kita. Sampai kapan? Sampai pian bersihkan itu tadi. Sampai pian buang sampah nang di jalan tadi. Sampai kapan? Sampai pian angkat, sampai pian buang, sampai pian letakkan pada tempat yang memang telah disediakan, yang telah disarankan. Kayak itu juga maksiat kita. Maksiat itu akan terus tercatat sampai kapanpun, walau seakan-akan kita tidak ada lagi dengan maksiat tersebut. Namun maksiat itu tetap ada kecuali dia ya Allah ampuni, ya Allah bertaubat, akan dihapuskan. Nah ini amal namanya lah an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Amal kita tahu bersih itu bagian daripada iman.
Namun kadang, yaitu seperti itu tadi lah, yang penting sudah lepas sampah tadi padahal itu zolim dia nggak tahu. Zolim loh. Dia membuang sampah di tanah orang tadi, zolim loh. Asalnya tanah orang baharaga tinggi, ya Allah ini sampah gak penuh kali tanahan para sampah ini ya. Akhirnya apa zolim loh orang menjual tanah. Ada sing payuan tanah apa sampah segala. Nah ini biar banyak biar coba biar lihat kan? Di jalan-jalan itu ada pindah sungai, pindah halus sedikit. Ini kayaknya pas ya. Cuman ini perlu coba dihimbau desa-desa menyediakan tempat sampah. Karena manusia semakin berbanyak lah, semakin berbanyak apalagi wah ini sampah itu, sampah popok lain sebagainya. Lah kita supan lah, kita punya moto Muslim ini an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Tapi giliran di masjid lah kadang orang kita gampang membuang aqua bekas kadang langsung kehiga masjid, hibak tumpukan sampah padahal ini tempat ibadah kita Muslim. Nah, berarti kadang mencerminkan seorang Muslim sejati. Padahal motonya di mana-mana tertulis an-nadhafatu minal iman. Ini jangan sampai cuman sebagai tulisan saja. Jangan sampai lah. Jadi kita ini seorang Muslim, kita jangankan itu tadi lah. Mau sholat kita harus bersih, mau ibadah kita harus suci. Nah ini memang moto kita sebenarnya. Ibaratnya apa moto itu? Memang ciri kita sebagai Muslim harus bersih. Nah ini kebersihan bagian daripada iman. Jangan sampai cuma sekedar tulisan aja. Nah ini harus kita terapkan. Jadi dihimbau juga desa-desa lah, desa-desa ini kadang desa sudah tempat pembuangan sampah ada dah. Ini banyak lah. Kadang ditukarakan pemerintah itu motor apanya tuh? Tosa Herculesnya tadi lah malah diulah angkutan sawit. Kadang jadi disuruh angkut sampah ada. Ini entah di desa mana lah, cuman ada nih lah, ada. Kalau lu menyampaikan seperti ini berarti ada Jadi ada seperti itu. Nah ini sampai ke situ lah, karena ini tadi babnya bab kebersihan. Ketika kita masuk ke dalam WC, jadi ini tempat kotor. Jadi kalau kotor itu setan senang di sana. Makanya ketika majelis kita dibakar buhur lah, dengan buhur itu hawa wangian. Nah itu kan wangi. Malaikat senang dengan yang wangi-wangian. Para orang-orang soleh senang dengan yang wangi-wangi. Kenapa? Ini menunjukkan kebersihan, kebaikan. Tapi kalau orang Islam ketujuh lawan yang kada baik, yang bau buruk, nah ini kada sesuai dengan an-nadhafatu minal iman tadi. Nah jadi disunnahkan membaca doa ketika masuk ke dalam WC tadi, dan itu membacanya di luar. Bismillah, a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil mukhbis minasyaitonir rajim. Nah ini bisa juga dia tulis. Kalau yang ada hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau bismillah a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil mukhbis. Ini bisa dia tulis. Hendak di tawing parak WC. Jadi orang hendak masuk itu terlihati bismillah a'udzubillah minar rijzin najis al-khabisil mukhbis minasyaitonir rajim. Nah ini mempermudah supaya orang mengamalkan sunnah. Jadi orang rumah kita mudah mengamalkan sunnah. Ini kan banyak aja ini stiker-stiker itulah, dia tinggal ambil ulah stikernya pasang. Nah, tinggal zaman mana? Artinya apa? Dengan itu tadi orang-orang di sekitar kita bisa mengamalkan sunnah. Dan ketika engkau keluar tandas, hendaklah engkau baca Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa ala ma yadfa'uni. Alhamdulillah, ya Allah berikanlah ampunanmu kepadaku, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakitiku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Jadi makanan yang kita makan itu ada manfaat, ada mudarat.
Jadi kita ketika buang hajat tadi itu membuang sesuatu yang kotor dari tubuh kita. Memang sudah tabiat kita manusia yang kita makan ada yang memberi manfaat, awak bertenaga lain sebagainya. Makanya ketika kita makan minum tadi dia niatakan, ya Allah mudah-mudahan dengan makan minum ini ada manfaat di dalamnya, bisa ibadah, bisa taat kepada Allah. Maka makan minum tadi dengan niatan seperti itu bernilai ibadah juga di sisi Allah. Walaupun kita tahu makan minum itu sesuatu yang harus, sesuatu yang mubah bagi manusia, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tidak ada pahala, tidak ada dosa di dalam makan dan minum, mandi lain sebagainya itu perbuatan yang harus dalam perbuatan kita. Namun ketika kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan dengan makan minum tadi di sana terdapat manfaat untuk kita beribadah, taat kepada Allah. Atau biar mandi, ya Allah dengan mandi ini mudah-mudahan ulun sehat, ulun rajin beribadah, ulun tambah taat kepada Allah. Artinya mengharapkan manfaat. Makanya ketika dia buang hajat, ya Allah ampunilah kepadaku segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada sesuatu yang jadi penyakit. Kotoran itu keluar, berarti itu membuang penyakit dan mengakalkan yang manfaat. Artinya dalam makanan itu ada nang penyakit, ada nama manfaat. Makanya lah makanan itu kalau nyepian makan sesuai takarannya, insya Allah sehat. Ini nang berlebihan itulah. Ini kan bina sigar berataan biar inilah alhamdulillah malam ini kelihatan. Belum tahu inilah. Karena imbah hari raya haji ini banyak makan daging, sigar mohalan, banyak makan daging, sigar, darah mengalir. Tapi kalau kebanyakan, leyuk, lihatlah, lesu wajah. Kenapa? Kolesterol naik, lain sebagainya lah. Makan terus daging, terima terus daging kurban, mengantuk terus. Akhirnya apa? Pertama betul sehat, tapi karena berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu pasti gak ada baik. Makanya ketika seseorang terlalu banyak makan daging, makan makanan apapun, akhirnya datang penyakit. Kenapa? Makanan itu ada manfaat, ada mudarat yang masuk ke dalam perut kita tadi. Makanya ketika kita buang hajat tadi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kita berterima kasih, memohon ampun kepada Allah yang masuk ke dalam tubuh kita, Allah kekalkan manfaatnya dan Allah keluarkan mudaratnya. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Nah jadi kalau pian masuk ke dalam WC sebelum pian pacul selawar, pacul taping lain sebagainya, pian cek dulu banyu ada apa kada. Ini sunnah hukumnya lah, jangan dibiasakan bayang masuk, bayang lapas lain sebagainya, hajar bayang membuka, la ilaha illallah, banyu kada dah. Pas di rumah surangan mabelang. Ini dia kalau membayangkan lah rahatan-rahatannya, bayang membuka keran banyu kada dah di rumah surangan mabelang. Ini masih mending lah, yang paling berincang menghidupi banyu. Musiah lagi musim kemarau, banyu kada dah, persediaan banyu kada dah. Kira-kira kayak apa lah? Nah makanya sunnah itu kebaikan kesedihan. Jadi Nabi mensunnahkan apa yang dia perlukan di dalam WC tadi dia siapkan. Yang misalkan beristinja dengan air, siapkan bajunya, cek ada apa kada. Kalau beember, isi embernya. Kalau yang pakai batu, ada disiapkan batu atau tisunya. Supaya apa? Satu biar kada kuliah-kuliah, banyu, jelas. Banyu habis, jelas. Yang kedua, ini bagian daripada adat-adat, ada persiapan tidak bisa. Wallahu a'lam. Ada lebih kedengaran hujan lah. Dan hendaklah engkau beristibra, wallahu a'lam. Nah ini sunnah-sunnah ketika buang hajat tadi. Satu, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ketika masuk dalam WC jangan lupa menutup kepala. Yang kedua, jangan sampai tidak memakai sendal.
jangan kada bersendal. Maka itu sunnah. Barang aja sendal buruk andak di sana. Dan berikutnya lagi jangan lupa membaca doa, berlindung kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah karena WC tempat-tempat yang kotor itu biasanya banyak syaitan, banyak jin, banyak yang mengganggu di dalam WC tadi. Dan ketika keluar jangan lupa pula bersyukur kepada Allah. Kenapa? Rasa syukur kita atas nikmat Allah. Apa nikmatnya? Yang diberi kesempatan mengeluarkan yang kotor dari perutnya. Coba benta puni karena penyakit lah, penyakit itunya batu marin. Ada obat kami sakitnya luar biasa deh. Coba benta puni lah, sakit luar biasa merantan. Nggak usah pian bayangkan lah, nggak usah pian bayangkan rasanya luar biasa sakit. Makanya ketika pian mampu mengeluarkan itu tadi, nggak usah ada kau kami, nggak usah ada kau buang aja. Karena kau kantut aja pian rasanya luar biasa kan. Balik kanan, balik kiri, kenapa? Parut keras. Kata kau kantut, nah ini nikmat luar biasa lah. Makanya kita ucapkan gofrana lakal hamd. Itu kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan membuang hajat tadi, dan kita minta kepada Allah, Allah kekalkan yang manfaat di dalam tubuh kita. Nah ini kalau sudah kita berdoa minta kekalkan yang manfaat, artinya yang menjadi darah, menjadi daging kita itu akan lebih condong kepada sesuatu ketaatan. Nah, seperti itu. Dan pula sunnah hukumnya ketika pian masuk ke dalam WC tadi mempersiapkan apa yang pian butuhkan di dalam WC. Nah kayak banyu lain sebagainya. Wallahu a'lam. Sampai di sini mungkin ada anak-anak ditaruhkan. Ibu-ibu atau wanita-wanita, kalau ada kondisi ibu kan lah, ada, silakan. Kopiah, ya kada masalah lah. Dia membawa kopiah tersebut, nah kopiah ini hukumnya sunnah. Kalau nyapian sembahyang, kopiah itu sunnah. Makruh kalau dia tidak ada kopiah sembahyang. Nah, tapi hati-hati kopiah yang ada terompahnya, nah, terompah. Kenapa terompah itu? Karena itu sandal Nabi, artinya isyarat. Oh ini ampun Nabi, oh ini isyarat tentang Nabi. Siapa aja Nabi yang takuni, orang asal inya Muslim. Ini kalau ditakuni ini terompah ini apa? Oh, jalur orang ini sandal Nabi, ya kan? Nah, berarti itu isyarat kepada Nabi. Maka kalau isyarat kepada Nabi SAW, berarti itu sesuatu yang mulia. Maka jangan masuk ke dalam WC. Kenapa? Itu sesuatu yang mulia. Selain daripada itu, hendak peci nasional lah, Mbah pian bawa WC, Mbah bawa sembahyang, tidak ada masalah. Teman bagusnya ya kalau WC aja. Kalau sembahyang aja lah. Nah, bagusnya seperti itu. Kalau guru aja lah, waktu di WC tadi lalat ada. Nah ini kan ada lalat, ada lalat tambah hinggap ke sana, hinggap ke sini. Apakah najis kubiah ulun? Amun kau pun melihat lah. Amun kau melihat, oh ini kayaknya ada najisnya. Ada darah kayak itu lah, ada bawah. Ada lagi? Hah? Sampah? Hah? Ya keluarkan dari rumah pian. Nah, jadi jangan di dalam rumah. Jadi jangan pian. Hendak di muka rumah nggak ada di dapur. Cuman jangan jongkok dibuang ke jalan lah. Ini menyulah sate kurang. Nah maksudnya itu mewarisi pakir itu membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Jadi kalau misalkan pian ada sampah malam ya bungkus. Hendak di luar dulu. Nah kita esok buang ke tempat kan memang telah disediakan. Nah itu sampah lah. Makanya dulu pernah kita diajarkan kalau yang membuang tulang, nah tulang itu karena itu jadi makanan jin. Makanya ketika membuang tulang baca Bismillah Allahu Akbar. Nah itu ketika dibuang dengan bacaan seperti itu kata guru-guru kita, insya Allah itu jadi makanan jin muslim, lain jin kafir. Jadi baca Bismillah Allahu Akbar.
Ada lagi? Merokok dalam WC, ya. Nah, dalam WC itu bepandir makruh. Menyanyi apalagi? Nah, bepandir makruh. Menyanyi apalagi? Meludah, makruh. Meludahi kotoran makruh. Bertingadah makruh. Apalagi yang sambil berokok, tingadah apa? 3 bilah pulang habis. 3 bilah habis. Berokok ini apa dirbubuhan orang anom kombo, makruhnya itu kombo. Maksudnya apa? Double. Berokok kan sudah makruh. Menggawi sesuatu yang bukan gawian di dalam WC pun makruh. Jadi double makruhnya lah. Sudah dalam WC dan digawi nang ada baik makruh, nang digawi pula sesuatu nang makruh. Kita ada berbicara rokok haram atau lain sebagainya. Yang paling ringan saja hukumnya rokok makruh. Berarti dia menggawi double makruh lah, combo jalan ini lah. Apa? Dalam WC menggawi nang makruh dan gawiannya pun makruh. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau yang bisa tinggalkan. Wallahu a'lam. Ampun maaf kalau ada ucapan perkataan yang menyinggung perasaan. Apabila ada ucapan, perkataan, perbuatan yang membuat tidak enak perasaan di antara ta'an, ulun, dan banyak minta ampun maaf, minta halal, minta reda, terkhusus kepada guru-guru kita yang kita muliakan dan hormati, para habaib kita, Al-Habib Zain bin Adil bin Syahab, begitu pula guru kita, Guru Syarifuddin, dan terkhusus pula tuan rumah kita, Kang Dede beserta keluarga besar, para tokoh masyarakat, para tatuha-tatuha kampung Badataan, dan ulun menyarui pian. Insya Allah hari Ahad kita mengadakan akikah di rumah ulun, di tindak kecil. Hari Ahad pagi, kalau pian ada haulan, halangan, ulun berharap pian hadir mendoakan anak ulun yang hanya lahir. Insya Allah hari Ahad pagi jam 9, mudah-mudahan latihan binian. Wallahu a'lam. Ampun maaf sekali lagi kalau ada ucapan perkataan yang menyinggung perasaan. Ala hadhihi niyyah biniyatan shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad